Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang artificial lift pada industri migas, yaitu pengertian, jenis, cara kerja, kelebihan, dan kekurangannya. Kelompok 5 terdiri dari saya sendiri, Arfaizi, Ruby Auliansyah, Ira Nabila, Fatima Azahra, Boru Hasibuan. Pertama, itu pengertian artificial lift. Artificial lift adalah metode atau sistem yang digunakan untuk membantu mengangkat fluida reservoir, yaitu minyak, air, dan gas dari dalam sumur ke permukaan ketika energi alami reservoir sudah tidak cukup untuk mengalirkannya secara ekonomis. Pada awal produksi, sumur biasanya masih mampu mengalir secara alami atau natural flow karena tekanan reservoir masih tinggi. Namun seiring waktu tekanan reservoir menurun sehingga diperlukan bantuan mekanis atau injeksi energi tambahan agar produksi tetap berlangsung. Tujuan artificial lift ada beberapa, yaitu meningkatkan laju produksi minyak, mempertahankan produksi sumur, menurunkan tekanan dasar sumur atau bottom hole pressure, meningkatkan recovery factor, dan memperpanjang umur produksi lapangan migas. Mengapa artificial lift diperlukan? Yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor reservoir. Tekanan reservoir menurun, energi pendorong alami berkurang, produksi air meningkat. Selanjutnya ada faktor fluida, yaitu minyak semakin kental, viskositas tinggi, kandungan gas berubah, terjadi pembentukan emulsi. Selanjutnya ada faktor fluida. Minyak semakin kental atau viskositas tinggi, kandungan gas berubah, terjadi pembentukan emulsi. Akibatnya, fluida tidak mampu lagi mencapai permukaan tanpa bantuan artifisial lift. Ya, baik, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis artificial lift. Yang pertama itu Saccharod pump atau SRV. Saccharod pump sendiri merupakan metode artificial lift yang paling banyak digunakan di dunia sistem ini. Uh, Menggunakan pompa reciprocating yang dipasang di bawah permukaan dan digerakkan oleh rod dari permukaan. SRP sering disebut pompa angguk karena gerakan naik turun pada unit bagian utamanya. Bagian utama dari SRV itu sendiri yang pertama surface equipment. Yang pertama itu ada prime mover atau motor, gear reducer, crank, pitman arm, walking beam, serta horse head. Yang selanjutnya itu ada downhole equipment. Yang ada sucker rod, plunger, traveling valve, standing valve, barrel pump. Yang selanjutnya itu ada cara kerja dari SRV sendiri. Yang pertama itu upstroke. Upstroke, gerakan naik. Rod bergerak ke atas. Selanjutnya itu ada traveling valve menutup, standing valve membuka, baru fluida masuk ke dalam pompa. Yang kedua itu ada downstroke, gerakan turun. Rod bergerak turun, standing valve menutup, traveling valve membuka, fluida terdorong ke tubing. Siklus ini terus menerus berlangsung sehingga fluida naik ke permukaan. Kelebihan dan kekurangan dari SRV ini sendiri, untuk kelebihan itu yang pertama desain sederhana, mudah dioperasikan, biaya operasi rendah, serta perawatan mudah. Sedangkan kekurangan itu tidak cocok untuk sumur sangat dalam, sensitif terhadap gas, gas bebas, serta kausan rod tinggi. Untuk gambar SRV sendiri dapat dilihat di samping ini. Selanjutnya itu ada alat electric submersible pump atau ES, ESP. ESP adalah pompa sentrifugal bertingkat yang dipasang di dalam sumur dan digerakkan oleh motor listrik di bawah permukaan. ESP merupakan metode artificial lift dengan kapasitas produksi terbesar dibanding metode lainnya. Bagian utama dari ESP sendiri ada yang pertama itu motor listrik, protektor, intake, gas separator, multi-stack centrifugal pump, serta power cable. Prinsip kerja atau cara kerja dari ESP sendiri, energi listrik itu dikirimkan dari permukaan. Lalu motor listrik berputar, impeller pompa berputar,
Lalu tekanan fluida meningkat pada setiap stek. Lalu selanjutnya itu ada fluida mengalir ke permukaan melalui tabing. Sedangkan kelebihan dan kekurangan itu, kelebihan sendiri ada kapasitas produksi yang tinggi, cocok untuk sumur dalam, efisien efisien untuk produksi besar, serta cocok offshore atau bisa di offshore. Nah, kekurangannya itu investasinya tinggi atau modal awal itu lebih tinggi, sensitif terhadap pasir, sensitif terhadap gas bebas, serta perawatan yang mahal. gas bertekanan tinggi yang diinjeksikan ke dalam sumur untuk mengurangi densitas kolom fluida. Prinsip utamanya adalah membuat fluida lebih ringan sehingga lebih mudah terdorong ke permukaan. Bagian utamanya ada kompresor, separator, gas lift valve, tubing, casing, sama flow line. Cara kerja gas liftnya, gas dikompresi di permukaan, gas dialirkan ke anulus, gas masuk ke tubing melalui valve. Terjadi pencampuran gas dan cairan, kemudian densitas fluida menurun dan fluida naik ke permukaan. Kelebihannya cocok untuk sumur dalam, dapat menangani pasir, cocok untuk sumur menyimpang dan peralatan bawah sumur sederhana. Untuk kekurangan, memerlukan sumber gas, membutuhkan kompresor dan investasi awal tinggi. Next. Kemudian ada Progressive Gravity Pump atau PCP. PCV adalah pompa perpindahan positif yang menggunakan rotor berbentuk helix yang berputar di dalam stator elastomer. Metode ini sangat populer pada lapangan heavy oil. Bagian utamanya ada surface drive, rod string, rotor, stator, tubing. Cara kerjanya, rotor diputar oleh motor, rotor berputar dalam stator, terbentuk rongga tertutup, rongga bergerak ke atas, fluida ikut terdorong menuju permukaan. Kelebihannya sangat baik untuk heavy oil, tahan terhadap pasir, efisiensi tinggi, operasi stabil, dan untuk kekurangannya sensitif temperatur tinggi, elastomer dapat rusak, dan produksi tidak setinggi ESP. Baik, yang selanjutnya itu ada hydraulic pump atau jet pump. Hydraulic lift menggunakan fluida bertekanan tinggi sebagai sumber tenaga untuk mengangkat fluida produksi. Nah, jenis yang paling umum itu adalah jet pump. Adapun bagian utamanya itu ada surface power fluid pump, kemudian ada nozzle, throat, diffuser, dan juga tubing. Nah, adapun cara kerjanya itu, yang pertama, power fluid dipompa dari permukaan. Nah, kemudian fluida melewati nozzle berkecepatan tinggi, terjadi penurunan tekanan, fluida reservoir terhisap, dan kemudian campuran fluida naik ke permukaan. Adapun kelebihannya itu cocok untuk sumur yang sangat dalam, untuk sumur yang horizontal, dan juga tidak menggunakan rod. Kekurangannya itu efisiensi rendah, konsumsi energinya terlalu tinggi, dan juga biaya operasinya itu terlalu besar. Next. Yang berikutnya itu ada plunger lift, di mana plunger lift ini merupakan sistem artificial lift yang memanfaatkan energi gas reservoir untuk mengangkat cairan menggunakan plunger. Nah, biasanya digunakan pada sumur gas yang mengalami liquid loading. Adapun bagian utamanya itu ada plunger, ada lubricator, kemudian ada controller, spring, dan catcher. Nah, cara kerjanya itu, plunger berada di dasar sumur. Gas reservoir terakumulasi, kemudian tekanan gas mendorong plunger ke atas, cairan ikut terdorong ke permukaan, dan plunger kembali turun. Adapun kelebihannya itu murah, hemat energi, perawatan mudah. Kemudian kekurangannya itu ada produksi rendah, bergantung tekanan gas reservoir, kemudian tidak cocok untuk sumur yang berproduksi besar. Next. Nah, adapun kesimpulannya itu, yang pertama, artificial lift digunakan ketika tekanan reservoir tidak mampu lagi mengangkat fluida secara alami. Yang kedua, metode yang paling umum adalah SRP, ESP, gas lift, PCP, hydraulic pump, dan plunger lift. Yang ketiga, setiap metode memiliki karakteristik, kelebihan, dan juga keterbatasan masing-masing. Kemudian yang keempat, pemilihan metode terbaik bergantung pada kedalaman sumurnya, tekanan reservoirnya, produksi yang diinginkan, kandungan gas, kandungan pasir, dan juga biaya operasi dan investasi. Next.
Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.